di bulan September ini adalah bulan kesedihan untuk saya pribadi, untuk Kece, karena akan meninggalkan adik-adikku tercinta. Aduh, sedih ya, karena kita akan berpisah dan tak tahu kapan kita akan bertemu kembali gitu. Karena emang pada hakikatnya kalau ada pertemuan pasti ada perpisahan. Sebelum masuk materi, Adit ada cerita dulu ya. Ini cerita agak sensitif, semoga menghibur gitu. Leon, ceritanya ya, ada 3 pilot. 3 pilot ini mengendarai satu pesawat, dan pesawatnya ini jatuh di suatu hari tanpa sengaja, enggak? Di suatu hutan atau pegunungan gitu ya. Yang mana hutan itu penghuninya adalah suku kanibal. Ada yang tahu kanibal itu apa? Orang makan orang ya? Teman makan teman ada nggak? Iya. Ya, yang mana 3 pilot ini selamat gitu, 3-tiganya. Akhirnya mereka bermusyawarah, panik ya, karena masuk di hutan yang sangat berbahaya bagi mereka. Akhirnya mereka bermusyawarah bagaimana caranya biar kita nggak dimakan gitu. Salah satu pilot bilang, gimana kalau kita datengin kepala sukunya dan kita minta maaf. Akhirnya setuju, dan 3 pilot ini pun mendatangi kepala suku. Bilang, wahai kepala suku, kami ingin meminta maaf karena kami telah menghancurkan tempat tinggal kalian. Kepala suku pun memaafkan, akan tetapi ada syarat gitu. Maafnya tuh bersyarat. Kepala suku bilang, karena ini di hutan, silahkan masing-masing kalian cari buah, dan masing-masing kalian membawa 10 buah yang berbeda-beda. Akhirnya mereka berpencar ya, mencari buah tersebut. Akhirnya pilot pertama datang, pilot 1 nih, membawa buah apel 10 buah. Membawa buah apel 10 buah gitu ya. Ketika datang, dia senang karena bisa mengabulkan permintaan kepala suku gitu. Dan kepala suku bilang, mohon maaf, masukkan buah apel ini ke lubang anus kalian. Lubang anus kamu gitu. Akhirnya, ya namanya buah apel ya, gede ya. Gila aja gitu kalau masuk ya. Tapi syaratnya jangan bersuara sedikit pun. Kalau kamu bersuara ketika memasukkannya, kamu akan tetap dibunuh gitu. Akhirnya dia berusaha nih memasukkan apel itu ya, dengan pelan-pelan gitu ya. Tapi emang pada ujungnya tuh dia gitu. Ya akhirnya mati, dibunuh ya. Dibunuh juga, mati. Pilot kedua datang bawa buah kelengkeng 10 buah. Harusnya lebih gampang dong. Kelengkeng kecil ya. Akhirnya dia masukin 1, 2, 3, sampai kelengkeng yang 9. Dia ketawa. Ya karena bersuara, jadi dia dibunuh, mati. Sebelum pilot ketiga datang, ada perbincangan pilot 1 dan pilot 2 di akhirat ya. Kata pilot 2, ngapa lu mati gitu? Ya pilot 1 jawab, gila aja lu, masa buah apel gue masukin gitu ya. Terus kata pilot 1 bilang ke pilot 2, lu kenapa mati gitu ya? Harusnya kelengkeng itu lebih gampang, lu kenapa ketawa katanya, padahal itu udah buah ke-9. 1 lagi lu masukin, lu selamat gitu. Ya pilot kedua menjawab ya gue ketawa bukan kenapa-napa, gue ketawa karena ngelihat pilot ketiga bawa duren katanya. Ya gila aja, bayangin duren dimasukin gitu ya. Ya itu sedikit cerita biar nyambung nih sama pembicara gitu ya. Opening doang. Dalam surat Al-Baqarah juz 2 halaman ke-7 paling bawah sebelah kiri. Ayatnya yang berbunyi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Kenapa saya membawakan ayat tentang berdoa? Karena ini sebenarnya pesan untuk angkatan saya pribadi. Di akhir-akhir program ini perbanyaklah doa gitu ya. Karena di dalam ayat ini jelas bahwasanya kalau kita berdoa Allah ngasih gitu. Cuma yang harus kita perhatikan di dalam ayat ini, Allah bilang ujibu ujibu da'watid da'i idza da'an gitu ya. Iya, makasih. Di situ pakai ujibu gitu ya. Yang namanya ujibu itu fiil apa? Mudhari ya. Yang mana fiil mudhari itu fiil kata kerja sekarang atau yang akan datang gitu. Jadi kalau kalian berdoa, jangan berharapnya mau langsung dikabulin gitu. Karena Allah aja pakai fiilnya mudhari gitu ya, bukan yang lain gitu. Mungkin doa-doa kalian yang sudah kalian minta dari bertahun-tahun sebelumnya itu akan dikabulkan, tapi di waktu yang tepat menurut Allah gitu ya. Di waktu yang tepat menurut Allah dan bukan menurut kita. Kalau yang kita inginkan kadang belum tentu baik buat kita gitu. Contoh ini mah ya, biar rame, jodoh. Mumpung malam minggu nih ya, buat yang di luar juga dengerin. Yang di luar sana gitu. Kalau kita berdoa tentang jodoh, ya jangan terlalu berharap itu tuh jadi sama saya gitu, iya kan? Ya misalkan nih Leon berdoa, ya Allah jadikanlah dia jodoh saya, misal Leon.
Yang misal nih Leon berbicara, kola Leon. Ya Allah, jadikanlah dia jodoh saya, tapi kan nggak tahu jodohnya sama siapa gitu. Iya kan? Makanya Allah di sini pakai katanya ujibu gitu. Karena ada kata-kata begini, jangan simpan dia di dalam hati, karena hati itu sifatnya bolak-balik. Tapi simpanlah dia di dalam doa, karena doa itu tercatat di langit abadi selamanya gitu. Karena emang konsep doa tuh begitu gitu ya. Untuk angkatan saya pribadi yang mau keluar, banyak-banyak berdoa dari sekarang. Ya harusnya mah dari kemarin-kemarin gitu ya. Karena kita keluar nanti nggak tahu bakal jadi apa gitu. Karena untuk prinsip jodoh sendiri pun, kalau ngandelin doa doang, jodoh nggak bakal datang, cuma modal amin. Tapi kita nggak berusaha gitu ya. Kalau emang ada kata-kata jodoh mah udah ditentukan katanya. Biar waktu yang mempertemukannya. Sedangkan Sayyidina Ali pun berkata jodoh itu dicari, bukan ditunggu ya. Sama halnya kayak rezeki, sama halnya kayak kesuksesan. Amir pernah bilang ke Adit sama Leon, Dit, Yon, sukses itu benda apa katanya? Sukses benda apa? Itu sukses mah bukan benda kata Adit ya. Udahlah Adit ikutin alur aja dulu ya. Sukses itu benda mati gitu. Yang namanya benda mati, kita kalau ingin mengambil atau mendapatkannya, kita yang bekerja gitu. Kita yang berusaha untuk mengambilnya. Karena nggak bakal kesuksesan itu ngetok pintu rumah kita sendiri buat datang gitu. Kata Amir ya, Amir Said tuh. Kola Amir. Begitupun juga jodoh ya. Nggak ada ya jodoh tiba-tiba datang ke rumah bilang, Leon saya mau sama kamu gitu ya. Gila aja, enak banget hidup ya, Seta ya. Ya nggak mungkin gitu ya. Sama aja kita harus berusaha. Karena apalagi perihal cinta di zaman sekarang itu sudah berubah maknanya 180 derajat ya, daripada hakikat cinta sebenarnya gitu. Karena cinta zaman sekarang tuh hanya retorika penghantar luka gitu ya. Setia hanya fiktif belaka, dan janji hanya omong kosong belaka gitu. Jadi untuk santri ya di sini ya, yang kalian bertemu dengan saya, jangan sampai salah makna dalam cinta. Aduh, malah bahas cinta lagi. Karena emang cinta itu pembahasannya panjang ya. Di dalam buku Jalaluddin Rumi pun yang saya pinjam dari perpustakaan Teh Nabila, cinta itu kalau dibahas sampai habis, sampai 100 generasi mati dan 100 generasi hidup lagi pun nggak bakal habis pembahasan cinta. Balik lagi ke doa, karena cinta nggak lepas dari doa ya. Jadi doa pun karena cinta gitu. Karena cinta kita ke Allah sama cinta ke manusia itu berbeda. Kalau cinta kita ke Allah, perbanyak minta. Kalau cinta ke manusia, perbanyak memberi gitu. Ya mungkin itu saja singkat dari saya. Jangan dikatakan itu kata-kata terlarang ya, karena sebenarnya bukan saya belum siap gitu itu kata-kata terlarang.